Jadi itu tadi gambaran daripada sejarah tentang siapa itu manusia ya. Jadi cita-cita daripada bangsa ini untuk merumuskan sila kedua yang dimana dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka cita-cita menuju kepada manusia sejatinya manusia. Manusia sejatinya manusia atau manusia sejati. Hakikatnya itu tuh. Artinya kembali lagi kalau mau dirumuskan bahwa yang dinamakan manusia sejati atau sejatinya manusia itu yang mana gitu kan. Karena yang namanya manusia, kalau nanti kita hubungkan dengan kitab suci, itu lebih spesifik lagi itu. Karena manusia itu punya banyak klasifikasinya. Ya. Kalau dalam istilah literatur kitab suci Al-Quran, itu ada klasifikasi. Ada namanya insan, ada namanya holkon akhor, ada namanya insan, nanti ada namanya nas. Itu perbedaannya. Kalau holkon akhor itu kan masih makhluk lain. Jadi sifat-sifat yang dinamakan manusia itu belum muncul di dalam diri holkon akhor. Holkon akhor itu kan makhluk lain, istilahnya itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut makhluk lain atau holkon akhor. Holkon akhor itu makhluk lain. Jadi memang pada akhirnya yang dinamakan manusia itu ya memang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, kalau kita lihat tadi manusia itu merupakan salah satu makhluk atau jenis hewan dari jenis mamalia atau salah satu jenis spesies primata yang yang mampu atau punya kemampuan berpengetahuan atau punya kemampuan atau punya kecerdasan dalam otak itu, punya tingkat keilmuan, tingkat pengetahuan atau manusia yang berpengetahuan gitu istilahnya. Kalau di Homo sapiens itu kan makhluk yang berpengetahuan gitu loh. Dan tadi sudah dijelaskan beberapa. Holkon akhor nanti tumbuh dari holkon akhor itu makhluk lain itu yang masih setara dengan binatang. Nanti ketika dia tumbuh gitu kan, tumbuh itu nanti menjadi insan gitu loh. Nah, insan ini bisa dikategorikan sebagai makhluk yang sudah mampu berpikir gitu. Kalau awalnya tadi setelah dia lahir itu namanya tiflan, kalau dalam bahasa Arab tuh tiflan tuh bayi. Tapi ketika dia sudah dewasa, sudah mampu berpikir, itu namanya insan. Atau manusia umum. Mayoritas manusia umum itu kalau dalam bahasa Arab disebut insan. Manusia umum, rata-rata manusia itu sudah mampu berpikir. Nah, sedangkan nanti yang disebut sejatinya manusia itu namanya nas. Dalam bahasa Arab disebut nas, itu manusia tuh. Bukan insan lagi, dia sudah berubah jadi nas gitu. Apa bentuk klasifikasinya, kenapa dikatakan insan dan dikatakan nas itu? Kalau insan itu makhluk rata-rata atau manusia rata-rata, sedangkan nas itu sudah dapat labelisasi sebagai sejatinya manusia atau manusia sejati. Nah, kalau kita menghubungkan lagi dengan kitab suci, manusia sejati itu ya seperti gambaran Tuhannya atau seperti gambaran sang penciptanya. Di kitab Kejadian kalau ambil dari Alkitab tuh, literaturnya Alkitab tuh, gambaran manusia itu seperti gambaran sang pencipta gitu. Itu nas tuh, sejatinya manusia, betul-betul manusia. Makanya manusia itu harus seperti gambaran sang penciptanya gitu. Makanya dinamakan manusia. Jadi kalau Anda belum bisa
menjadi manusia sejati atau sejatinya manusia, artinya Anda belum selaras dengan gambaran Sang Pencipta. Nah, kalau kita mengambil lagi literatur lagi dari misalnya istilah bahasa Arab gitu kan. Kalau Sang Pencipta itu kan dalam bahasa Arab itu disebut Khalik. Khalik itu artinya pencipta. Nah, pencipta dia memberikan sebuah penggambaran, dia punya perilaku atau punya karakter atau punya kebiasaan. Kebiasaan itu, perilaku atau karakternya itu disebut khuluk. Jadi sang kholik, sang pencipta itu punya kebiasaan atau punya perilaku atau punya karakter atau punya sifat. Khuluk namanya itu. Khuluk, sifat khuluk. Ya, kebiasaan, sifat, karakternya itu khuluk. Misalnya karakter khuluknya itu tertera di dalam tradisinya umat Islam itu disebut Asmaul Husna gitu. Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah seperti Rahman, Rohim. Nah itu sifat karakternya dia itu, pengasih, penyayang, ya Aziz, ya Ghafar, yang maha gagah, yang maha besar, yang maha ajim. Banyak tuh karakternya, yang maha kaya, yang Guniyun. Itu dalam perspektif Islam atau dalam bahasa kitab suci Quran itu disebut Asmaul Husna. Kalau dibilang Asmaul Husna cuma 99 ya, dikit benar sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan itu yang mencakup langit dan bumi, itu sifat-sifatnya semua. Itu karakternya. Nah, artinya kapan manusia itu dikatakan sejatinya manusia? Itu ada tingkatan dalam sebuah karakter manusia dibangun seperti khuluknya sang pencipta, khuluknya sang kholik. Nah, maka si manusia ini yang disebut makhluk ini ciptaan, ketika dia berperilaku seperti sang huluk, seperti sang kholik yang berperilaku huluk, maka ketika dia mencontoh, si makhluk ini mencontoh sifat-sifat karakter sang kholik yang berhuluk, yang punya sifat huluk. Ketika dicontoh, si makhluk ini dia punya huluk namanya akhlak gitu. Jadi kalau sang pencipta itu kholik, dia punya sifat huluk, sedangkan manusia itu disebut makhluk, dia punya sifat yang mengikuti sang huluk disebut akhlak. Tuh. Jadi selaras dengan sang huluk. Nah, walaupun nanti istilah namanya moralitas, susila, etika, budi pekerti, apalagi itu, adab, estetika, itu merupakan turunan-turunan dari akhlak gitu loh. Jadi akhlak itu mencakup ya moralitas, mencakup etika, mencakup adab, mencakup susila, mencakup segala sesuatu perilaku kehidupan dalam sosio masyarakat, sosio manusia maupun sosio alam. Akhlak itu mencakup itu semua. Makanya moralitas belum tentu sama dengan akhlak, etika belum tentu sama akhlak, belum tentu dengan akhlak gitu, belum tentu. Karena itu hanya bagian-bagian tuh. Akhlak itu yang mencakup segala sesuatunya. Kalau akhlak itu sumbernya dari sang khuluk. Gitu. Jadi nanti dibedakan tuh. Ketika terciptanya norma, susila, budaya, budi pekerti dan segala itu dasarnya dari akhlak gitu loh. Jadi jangan disamakan antara moralitas, etika, susila, budi pekerti disamakan dengan akhlak, tidak sama. Ada perbedaannya, walaupun perbedaannya tipis-tipis gitu. Yang menjadi substansinya akhlaknya itu. Kalau Anda sudah berakhlak itu pasti nanti ujungnya moralitas, etika dan segala macam. Karena moralitas, etika itu yang terbangun di dalam sosio masyarakat itu yang terbangun di dalam aturan-aturan yang diberlakukan dalam sebuah
kehidupan bermasyarakat atas dasar kesepakatan-kesepakatan. Gitu. Nah, sedangkan akhlak itu berhubungan dengan hukum ketetapan, karena akhlak itu berasal dari kata khuluq, berasal dari kata akhlaknya sang kholik. Ya, kalau kita mengikuti akhlaknya sang khuluq, kita berakhlak tuh, akhlak sang khuluq gitu. Ya, jadi nanti kita bisa bedakan mana akhlak dengan mana moralitas, mana etika, mana budi pekerti, kita bisa bedakan. Itu lahir turunan dari akhlak itu sendiri. Maka di dalam kapasitas manusia nanti untuk menjadi sejatinya manusia atau manusia yang sejati harus berakhlak seperti sang kholik itu. Makanya ada tingkatan. Tingkatan pertama itu disebut manusia biasa atau manusia rata-rata, disebut insan gitu. Nanti yang kedua disebut dalam bahasa Arab, ya, istilah bahasa Arab itu saya mengutip bahasa Arab atau bahasa Quran, disebut mukmin. Di atasnya insan tuh disebut mukmin. Mukmin itu adalah manusia-manusia yang sudah mengadakan sebuah perjanjian untuk memperbaiki akhlaknya itu, untuk untuk menjadikan manusia itu berakhlak itu. Mukmin itu dinamakan dengan mukmin. Makanya dia diikat dengan sebuah perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian untuk bermoral, berestetika, beretika, berbudi pekerti, berilmu, berpengetahuan. Atau dalam skopnya kita akan namakan berakhlak gitu loh. Sudah mulai membentuk akhlaknya itu dengan ikatan perjanjian. Ya, perjanjian apa ya? Perjanjian dengan sang kholiknya untuk berkarakter sang khuluq gitu. Namanya mukmin tuh. Nah, nanti dalam perjalanannya manusia itu dia bertumbuh, berkembang, tumbuh, bergenerasi, atau mindsetnya itu berubah. Ya, yang tadinya tidak baik jadi baik, yang tadinya buruk jadi baik, yang tadinya kurang jadi tambah. Itu tumbuh, berubah, change it. Ya, dengan mengimplementasikan atau mengaplikasikan apa yang sudah dia janjikan itu. Maka tingkatannya menjadi manusia-manusia yang mutakin, gitu. Manusia yang bertakwa itu. Itu tingkatannya tuh mutakin, orang yang takwa itu tadi, yang tidak ragu-ragu mengikuti akhlaknya sang khuluq gitu. Itu yang namanya dimensi tingkatan dalam menuju sejatinya manusia, itu manusia sejati. Habis mutakin itu, maka ketika dia naik grade-nya, naik tingkatannya, bukan lagi menjadi mutakin, tapi menjadi sobirin gitu. Sobirin itu manusia yang sudah memiliki kesabaran. Nah, bicara tentang kesabaran ya bukan lagi ngelus-ngelus dada ya. Kesabaran itu kompleksitas itu ya, penjelasan tentang kesabaran itu kan pernah saya jelaskan tentang kesabaran. Artinya secara kesimpulan, orang sabar itu adalah orang yang tangguh gitu loh. Saya simpulkan bahwa sabar itu adalah punya ketangguhan gitu, memegang prinsip-prinsip apa yang sudah dijanjikan tuh si mukmin tadi awalnya. Terus dia takwa itu, prinsip-prinsip itu dia pegang. Itu namanya sobirin tuh, atau manusia yang sabar. Setelah itu ketika dia change it, dia berubah lagi, dia tumbuh lagi, dia berkembang, dia bukan lagi dalam kapasitas kesabaran karena sudah mampu dia lewati, sudah mampu dia implementasikan. Nanti tingkatannya menjadi manusia muflihun. Muflihun itu orang yang beruntung, manusia yang selalu dekat dengan keberuntungan. Hokian gitu loh, kalau istilahnya orang Cina itu Chinese, hokian. Orang yang hoki gitu, beruntung. Dimana aja beruntung, punya keberuntungannya tinggi. Dalam cerita kisah Donald Bebek itu ada musuhnya si Donald itu untung, mana-mana untung.
hoki. Itu namanya muflihun. Nanti ketika grade-nya naik lagi, dia change it lagi, dia berubah lagi, bukan lagi muflihun, tapi orang yang menjadi mukhlisin. Mukhlisin. Yang namanya mukhlisin itu orang yang ikhlas. Kalau namanya ikhlas itu, ya, ikhlas itu menyerahkan segala sesuatu permasalahan hidupnya itu sama sang kholiknya. Dia menyerahkan secara totalitas pada sebuah hukum ketetapan ini. Ya sudahlah, memang gue diaturnya begitu. Saya diatur, saya bersedia diatur, saya bersedia tunduk patuh, saya bersedia berserah diri dalam sebuah aturan. Aturan apa? Aturan yang memang sudah menjadi sebuah sistem kehidupan hari ini. Ya harus dia menerima segala sesuatunya itu karena dia bersedia secara totalitas diatur itu. Itu yang namanya mukhlisin. Jadi mukhlis. Kadang-kadang orang ngomong ikhlas itu. Ikhlas itu kan menyerahkan segala totalitas, segala kehidupannya itu kepada sang kholiknya itu. Itu bersedia diatur, menyerahkan diri, berserah diri itu, menyerah, nggak bisa punya pilihan. Orang mukhlis itu nggak punya pilihan. Ya dia menjalani kehidupan mengalir aja, diatur begini ya, diatur artinya diatur oleh sistemnya Tuhan ya, hukum-hukumnya, aturan-aturannya Tuhan, atau aturan itu dari sebuah hukum ketetapan itu sendiri. Itu mukhlisin tuh, atau ikhlas, orangnya ikhlas, perilakunya ikhlas, orangnya namanya mukhlis gitu. Nah, kalau dia change it lagi, dia berubah, yang paling tinggi itu adalah namanya muhsinin. Orang muhsinin itu adalah yang sudah menjadi suri teladan. Menjadi suri teladan. Kalau sudah jadi teladan, berarti sudah bisa jadikan contoh dia. Dia yang memberikan contoh-contoh. Itu kayak contohnya si Musa ketemu sama Khidir, itu kan penggambaran antara manusia umum atau manusia yang lagi dibentuk tentang kesabarannya itu. Oh, pada hakikatnya manusia itu tidak sanggup berlaku sabar. Sedangkan si Khidir sendiri adalah manusia yang sudah dijadikan contoh. Gambaran manusia yang sudah menjadi contoh. Sesungguhnya kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku gitu. Nah, dia memberikan gambaran bahwa Musa bilang, bisa gue jadi sabar. Tapi kenyataannya pas diuji, dilakukan si siapa itu, Khidir itu seorang muksinin itu yang memberikan contoh-contoh, ternyata dia sendiri belum mampu berlaku sabar. Itu tingkatan klasifikasi yang dinamakan dengan manusia. Jadi esensinya ketika kita berbicara kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa cita-cita bangsa ini menjadikan manusia itu menjadi manusia yang sejatinya manusia, atau manusia yang sejati, manusia yang menurut gambaran-gambaran sang penciptanya. Gitu kan? Nah, sehingga ketika klasifikasi itu bisa diwujudkan dalam sebuah cita-cita bangsa ini, masyarakat, atau cita-cita bangsa ini menjadi manusia sejatinya manusia itu adalah tujuannya tuh. Gitu, itu keinginan daripada satu bangsa yang menjadikan manusia seperti di sila kedua tadi itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maka keadilan itu pada hakikatnya itu, keadilan itu kan sifatnya sang kholik tadi, sifatnya sang khuluk tadi. Pada hakikatnya itu manusia tidak bisa berlaku adil, nggak bisa. Tapi untuk bisa menyerupai bisa, tapi kalau untuk sama, untuk berlaku adil nggak bisa. Pada hakikatnya manusia itu tidak bisa berlaku adil. Maka keadilan nanti yang dimaksud bahwa menuju pada sebuah tataran kemanusiaan yang adil, berarti manusia itu diminta untuk berlaku adil. Gitu tuh. Manusia itu berlaku adil. Cuman kalau kita hubungkan misalnya
eh, dengan kitab suci Quran gitu kan, bahwa misalnya di surat 4 135 gitu kan, surat Al-Quran surat 4 itu surat An-Nisa 100 ayatnya 135. Di situ dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan. Jadi manusia dituntut untuk menjadi manusia yang adil gitu kan. Menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri. Berarti untuk diri sendiri aja kita juga harus berbuat adil. Tapi kalau kita mau melihat kenyataannya hari ini, bagaimana Anda berbuat adil kepada orang lain, sedangkan berbuat adil kepada dirimu sendiri aja tidak sanggup, tidak mampu gitu, ya kan? Apa sih contohnya berbuat adil terhadap diri sendiri misalnya? Yang paling sederhana ya kita lihat bahwa ketika kamu lapar, ya, berarti tubuhmu butuh makan. Ketika kamu tidak berikan asupan berupa makanan untuk tubuhmu, bisakah Anda dikatakan berbuat adil terhadap dirimu sendiri? Nanti tidak. Ya kan? Padahal perintahnya kamu disuruh berbuat adil. Orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri. Kita menyaksikan loh bro, kalau perut kita lapar, kita butuh makanan. Dan ketika kamu tidak memberikan asupan makanan pada tubuh kita, kamu sedang tidak berlaku adil. Jadi sangat wajar gitu loh, kenapa hari ini banyak manusia sakit, jatuh, itu karena dia tahu, dia sadar pada hakikatnya dia tidak berbuat adil pada dirinya sendiri. Kalau dia tidak mampu berbuat adil untuk dirinya sendiri, lalu bagaimana dia bisa berbuat adil kepada orang lain, gitu loh, ya kan? Nah, itu analogi yang sangat standar. Jadi pada hakikatnya, bisakah manusia berlaku adil kan gitu nantinya? Tapi ini kalau dihubungkan dengan sila kedua, menjadi sebuah cita-cita bangsa ini bahwa menginginkan manusia itu menuju pada satu manusia, tatanan manusia yang berlaku adil, kemanusiaan yang adil gitu loh. Jadi bangsa ini menginginkan manusia ini menjadi manusia-manusia yang berperilaku adil, seperti keadilan yang diberikan dari sang Kholik, sang pencipta itu. Karena memang keadilan itu pemiliknya adalah sang pencipta, ya kan? Benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Tuh. Jadi sebelum kamu berlaku adil kepada orang lain, tapi berlaku adil dulu kepada dirimu sendiri. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Jadi dia tahu permasalahannya tuh, kalau lu miskin atau kaya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari sebuah kebenaran. Jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti keinginan yang buruk gitu. Karena mau menyalahi daripada sebuah aturan. Aturan apa? Aturan dari sebuah kebenaran. Kebenarannya itu kalau kamu lapar, makan. Tapi kamu lapar, kamu tidak berikan asupan makanan, itu kamu tidak berbuat adil. Kamu tidak lagi mengindahkan sebuah kebenaran. Kebenarannya itu, faktanya kamu harus memberikan makan. Kan gitu. Nah, untuk bisa memberi makan itu ya Anda sebagai manusia harus bagaimana mengenal diri Anda sebagai manusia sejatinya manusia. Fitrahnya kamu cari makan gitu loh. Ya cari makan ya bisa macam-macam. Apakah Anda cari makannya itu dengan meminta-minta, atau cari makannya atau Anda berusaha, itu tergantung kepada Anda. Ketika Anda meminta atau mencari, mana lebih bagus tingkatannya, atau mana lebih tinggi derajatnya dari orang yang mencari dengan yang meminta. Itu perbedaannya begitu. Atau kalau kita hubungkan lagi dengan istilah Yesus itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi orang yang selalu memberi itu derajatnya selalu lebih tinggi daripada yang menerima atau yang diberi.
Jadi kalau Anda ingin naik derajat tingkatan Anda sebagai manusia, banyak-banyaklah memberi, bukan banyak-banyaklah menerima. Kalau Anda banyak-banyak menerima, itu hanya sebatas batasan Anda adalah orang yang tidak lebih tinggi derajatnya dari yang memberi. Atau Anda lebih rendah daripada orang yang memberi. Gitu. Jadi analoginya begitu. Kalau namanya pemimpin, selayaknya seorang pemimpin, dia harus mampu memberi. Jadi karakter Anda akan ditujukan dalam sebuah perilaku manusia sejatinya manusia itu ketika Anda mampu memberi. Ketika Anda mampu memberi, derajat Anda naik itu. Maka bisa dilihat cikal bakalnya pemimpin itu. Cikal bakal seorang pemimpin, dia punya karakter pemberi. Pengasih tuh. Dia punya karakternya pengasih. Sering ngasih tuh. Itu karakter pemimpin begitu. Tapi kalau Anda tidak menunjukkan sifat-sifat pemberi atau pengasih, ya, Anda tidak bisa dikatakan sebagai pemimpin. Atau karakter Anda tidak cocok untuk jadi seorang pemimpin. Jadi kalau Anda menginginkan seorang pemimpin atau Anda menginginkan jadi seorang pemimpin, ya harus Anda banyak memberi. Apa yang bisa kamu beri? Apa yang kamu bisa beri? Baik harta maupun ilmu. Baik apapun itu. Judulnya memberi. Karena karakter seorang pemimpin itu memberi. Sama seperti Tuhan, karakternya si Maha Pengasih itu ya tukang kasih. Dimana juga dikasih, lu mau apa juga dikasih gitu loh. Itu karakternya pemimpin. Jadi kita bisa melihat cikal bakal seorang pemimpin lahir itu. Salah satunya karakternya dia pemberi itu. Pengasih itu. Jadi kalau hari ini Anda hidup pengen menjadi seorang pemimpin, tapi Anda tidak pernah memberi, jangan pernah bermimpi gitu loh. Jangan pernah bermimpi ya. Untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau Anda bermimpi menjadi seorang pemimpin, banyak-banyaklah memberi. Memberi konteksnya luas, jadi harta itu jangan selalu diartikan uang atau materi. Harta itu kan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga ya apapun itu. Kalau kamu punya penghargaan dalam ilmu, ilmu yang kamu beri. Punya uang ya uang yang kamu beri. Punya tenaga ya tenaga yang kamu beri. Itu kan sesuatu yang berharga. Apapun yang berharga pada dirimu, kamu beri kepada orang. Itulah gambaran sang pemimpin. Gitu. Jadi jangan pernah bermimpi Anda menjadi seorang pemimpin kalau Anda tidak pernah mengenal karakter dari si pemimpin itu sendiri. Yaitu Maha Pemberi. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu atau keinginan yang buruk karena ingin menyimpang dari sebuah kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang sedang kamu kerjakan. Nah, kembali lagi tadi bahwa bangsa ini menginginkan manusia yang menjadi manusia yang adil. Kalau kita hubungkan lagi, emang bisa manusia berbuat adil gitu kan? Itu susahnya tuh. Emang bisa manusia berbuat adil. Kalau kita hubungkan lagi nanti dengan kitab suci, misalnya di surat 4 129. Bahwa pada hakikatnya dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, di antara pasangan-pasanganmu, di antara umat-umatmu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Jadi sebenarnya bagaimana sih? Maunya kita disuruh jadi adil, tapi pada akhirnya kita tidak bisa berlaku adil. Ya itu memang kenyataannya begitu. Kamu nggak bisa paksakan itu. Itu hukum ketetapannya begitu. Kenapa? Supaya kamu sadar bahwa kamu itu manusia dan kamu itu bukan Tuhan gitu. Artinya yang bisa berlaku adil itu cuma Tuhan, Sang Pencipta itu sendiri. Kita hanya coba mengikuti, menyerupai, tapi serupa itu tidak sama.
tidak bisa menyamai, hanya menyerupai gitu loh. Gambarannya seperti sang pencipta. Jadi sang pencipta berbuat adil, kamu berupaya berusaha untuk berlaku adil. Walaupun pada hakikatnya tidak bisa, itu kenyataannya tidak bisa. Ya, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Tuh. Ini keadilan berat ini. Makanya cita-cita bangsa ini menjadi manusia yang adil itu tidak semudah dengan kata-kata. Dan kamu tidak akan sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap pasangan-pasanganmu, istri-istrimu, ya, umatmu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, pengen banget, tapi nggak bisa. Hukum ketetapannya nggak bisa. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuh, berarti ada hubung kaitnya. Kalau ketika kamu tidak berlaku adil, ya kamu curang. Tuh. Ya, ini adil susah, adil susah. Tapi gimana dong kalau memang tidak kita sudah hukum ketetapan tidak bisa berlaku adil? Nah, ini. Makanya cita-citanya bangsa Indonesia menjadi manusia yang adil itu artinya manusia itu dipaksa oleh sebuah hukum ketetapan. Maka harusnya dari sila kedua itu nanti akan melahirkan satu hukum yang memaksa manusia, baik suka maupun terpaksa, harus tunduk patuh terhadap satu aturan yang memberikan sebuah keadilan. Itu dipaksa itu dengan suatu aturan. Nah, aturan itu kan menggambarkan daripada sifat-sifat sang pencipta tadi, sang huluk tadi itu, yang punya huluknya maha adil, yang mempunyai kesetimbangan, itu mizan. Dia yang punya itu, bukan kita. Jadi kita nggak akan pernah bisa berlaku adil. Tapi ketika diikat dengan sebuah hukum, suka atau tidak suka, walaupun terpaksa, kamu dipaksa untuk berbuat adil itu. Iya kan? Misalnya, contoh berbuat adil. Ya, dalam kapasitas manusia yang umum tadi itu. Misalnya, kamu lapar itu fitrahnya, kebenarannya itu, ketetapannya mengatakan namanya lapar harus dimakan, harus diberikan asupan berupa makanan. Tapi ketika kamu tidak mengindahkan kebenaran itu, kamu biarkan saja, yang dirugikan siapa? Ya kamu sendiri. Coba deh kamu nggak makan 3 hari atau 4 hari, kalau nggak lemes semua badanmu, kalau leng-lengan pada tubuhmu, itu karena kamu tidak mengindahkan sebuah kebenaran. Ya, fitrahnya manusia itu harus diberikan asupan untuk dia bisa bertahan hidup. Kalau dia nggak makan ya, tuh. Jadi ketika undang-undang atau aturan dilahirkan dari sebuah hukumnya Tuhan untuk memberikan keadilan, salah satunya fitrahnya manusia harus makan, maka aturan daripada suatu cita-cita bangsa ini menjadikan manusia itu nggak boleh nggak ada yang nggak makan. Nggak boleh sampai ada yang tidak makan. Maka nanti lahirnya sebuah hukum, lahirnya sebuah aturan yang menjadikan skala prioritas dalam undang-undang atau aturan yang dibuat dalam sebuah bangsa dan negara itu. Yang pertama adalah bagaimana rakyatnya bisa makan. Itu dulu. Kalau satu rakyatnya, satu bangsanya sudah bisa makan, itu baru dia bisa berpikir. Itu sesuatu yang fitrah. Jadi berkeadilan itu dari hal yang paling substansi, paling mendasar, itu makan. Nah ini yang harus dijadikan sebuah PR bagi bangsa ini, bahwa cita-cita sila kedua kemanusiaan yang adil itu dia harus mampu menciptakan sebuah undang-undang, sebuah aturan yang memberikan kesejahteraan bagi manusia itu, dengan yang paling mendasar adalah bisa memberikan suplai makanan. Nanti akan lahir sebuah prinsip-prinsip dalam
mempertahankan kehidupan, yaitu dalam menjaga ketahanan pangan. Nanti mampu melahirkan ketahanan pangan itu dari sebuah sistem yang nanti dibangun itu, dibuatlah sebuah aturan-aturan itu. Manusia itu akan bisa berlaku adil kalau dia kenyang perutnya. Kalau lapar itu beringas manusia itu. Karena dia punya naluri binatang, dia punya naluri hewan itu. Memang asalnya hewan. Makanya kan dari hewan nanti karakternya hewan menuju manusia sejati. Ya kan namanya manusia itu dia kenyang. Yang namanya manusia itu kenyang. Ya artinya nggak lapar perutnya secara fitrah raganya ya. Dia kenyang. Makanya harus ada suatu undang-undang, aturan yang menjadikan manusia itu suka atau tidak suka, baik terpaksa disuruh berbuat adil dengan diikat sebuah aturan. Mau nggak mau. Akhirnya ketika diikat dengan satu aturan, ketika manusia melanggar dari aturan itu, dia kena sanksi. Sebagaimana halnya ketika kita naik motor, dipaksa dengan aturan-aturan yang berlaku bahwa naik motor harus pakai helm. Kalau lu nggak pakai helm, lu kena sanksi. Sanksinya apa sih sebenarnya? Sanksi itu untuk memberikan efek kebaikan bagi manusia itu sendiri. Jadi kalau dia jatuh dari motor, nggak kepalanya dulu yang hancur, nggak langsung mati gitu, ada proses gitu. Artinya pelindung gitu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sama undang-undang keadilan itu nanti akan lahir untuk kebaikan manusia itu sendiri, maka manusia diajarkan dengan satu aturan yang nanti diberlakukan sanksi. Maka ketika manusia takut akan sebuah sanksi itu, mau tidak mau dia harus berlaku adil. Tuh, menjadilah kemanusiaan tujuan daripada manusia yang adil. Itu. Nanti kita lihat nih dari berbagai macam literatur, kitab-kitab suci banyak itu dijelaskan di situ, ya kan, dari semua agama itu ada. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab tuh. Nah ini juga harus diberikan juga sedikit lurusan nih tentang adab itu. Adab itu bukan hanya sebatas etika, estetika, bukan hanya sebatas itu. Adab itu kan sesuatu aturan baku yang berlaku dalam suatu sosio masyarakat itu, terus menjadi ciri khasnya tuh. Maka dikatakan misalnya peradaban Mesopotamia, peradaban Lemurian, peradaban bangsa Barat, peradaban bangsa Timur. Itu peradaban, itu suatu skup komunitas dalam suatu bangsa atau negara atau sosial masyarakat yang berkembang di situ, membangun sebuah peradaban dari nilai-nilai yang timbul, yang lahir dari satu kehidupan masyarakat tertentu. Makanya adanya norma-norma, nilai-nilai, budaya, estetika, etika, budi pekerti, moralitas, norma-norma yang lahir dalam masyarakat itu tuh berbeda-beda itu. Maka peradaban-peradaban ini nanti yang akan menjadikan manusia itu beradab atas dasar nilai-nilai yang terbangun berdasarkan kesepakatan daripada satu masyarakat tertentu atau bangsa dan negara tertentu, ya kan, yang atau kita kenal sebagai budaya, gitu kan. Itu mencakup semua. Jadi adab, yang namanya adab itu tidak bisa dikerdilkan hanya sebatas estetika atau etika, tapi mencakup whole package itu, mencakup keseluruhannya itu. Nilai-nilai luhur, budi pekerti, moralitas,
moralitas, etika, susila, budaya itu mencakup keseluruhan itu. Makanya menjadi sebuah namanya adab satu bangsa, adab satu daerah, adab satu negara, adab. Maka ketika sudah pada beradab itu menjadi sebuah peradaban. Mana kita ciptakan dia dengan sila kedua itu tadi itu. Bangsa ini menginginkan manusia-manusia yang adil dan beradab. Tuh. Ya kita wujudkan dong. Sebagai anak bangsa ini menjadi apa yang menjadikan cita-cita bangsa ini leluhur kita dulu itu menjadi manusia yang adil. Untuk menjadi manusia yang adil tidak bisa dituntut satu, lu adil dong, lu jadi orang adil, nggak bisa. Karena adil itu bukan punya personality, itu punya Tuhan. Maka kalau punya Tuhan harus menjadi sebuah sistem. Kalau adil itu sudah dijadikan sebuah sistem, suka atau tidak suka, mau tidak mau, dia harus dipaksa menjadi manusia yang adil oleh sebuah sistem. Kalau enggak, kamu kena sanksi. Jadi hebatnya Tuhan itu kalau membuat undang-undang atau membuat aturan, itu punya nilai manfaat. Nah, itu kuncinya tuh. Kalau Anda melahirkan sudah aturan atau undang-undang, yang ujungnya undang-undang itu diberlakukan harus punya nilai-nilai manfaat. Nilai-nilai yang dimana menjadikan akhlak sang manusia itu menjadi seperti akhlak sang khuluknya itu. Kalau nggak begitu nggak bisa. Sama kayak hari ini Anda berbuat baiknya, berbuat baik kepada orang lain misalnya, beri nasi, beri orang yang susah di jalan dan segala macam, itu tidak bisa Anda lakukan secara personality. Walaupun tidak salah Anda melakukan secara personal itu untuk perbaikan Anda sendiri. Cuma untuk merubah sebuah tatanan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang diri atau kelompok-kelompok tertentu, nggak bisa. Itu harus diikat dalam sebuah aturan, diikat dalam sebuah sistem, menjadi sebuah sistem itu. Maka bukan personality